saya, Resta Aura Putri, sebagai pembawa acara pada hari ini. Topik kita pada hari ini yaitu tentang wilayah kepulauan, di mana wilayah kepulauan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau, dan juga ciri-cirinya adalah wilayah lautnya lumayan luas daripada wilayah daratnya. Adapun mata pencaharian dari masyarakat pesisir yaitu nelayan dan petani garam, dan lain sebagainya. Baiklah, pemirsa di rumah, saya sudah terhubung dengan reporter kita yang bernama Muhammad Nizam yang akan menyiarkan secara langsung keadaan bagaimana masyarakat pesisir pantai di wilayah kepulauan. Baiklah, terima kasih kepada Resta Aura Putri sebagai pembawa acara. Baiklah, cuaca pada hari ini sangat cerah dan mendukung. Bisa kita lihat di sini banyak sekali perahu nelayan, di mana mata pencaharian di wilayah ini yaitu kebanyakan menjadi nelayan. Baiklah, bisa kita lihat keadaan di sini banyak perahu nelayan dan airnya juga bersih. Kameramen, ada orang sepertinya bawa sampah di situ. Apa kamu lihat? Baiklah, kita lihat dulu ya. Bu, kenapa buang sampah di sini, Bu? Kan biasanya masyarakat buang sampah di sini ya, maunya kenapa? Nah, yang kayak gini nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Bu, lagi ngapain, Bu? Lagi BAB, lu kenapa, Pak? Kok BAB-nya di situ, Bu? Biasanya kan di sini BAB-nya. Nah, ini nggak patut dicontoh ya teman-teman. Baiklah, dengan adanya dua kejadian tersebut, bisa kita kendalikan dan cegah dengan 5 pilar STBM. Apa sih STBM? STBM yaitu sanitasi total berbasis masyarakat, di mana yaitu upaya untuk menciptakan kesehatan masyarakat dengan cara memperkuat budaya perilaku hidup sehat dan mencegah terjadinya penyakit berbasis masyarakat. Adapun 5 pilar STBM di wilayah pesisir, yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Yang kedua yaitu cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, pengolahan minuman dan makanan rumah tangga. Yang keempat yaitu pengolahan sampah rumah tangga. Dan yang kelima yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Baiklah, untuk pembahasan yang lebih lanjut bisa kita serahkan kepada teman-teman saya. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan terutama di laut. Beberapa dampak negatif buang air besar di laut, yang pertama pencemaran air, dan kedua pencemaran terumbu karang, yang ketiga pencemaran ekosistem, keempat ancaman kesehatan masyarakat, dan kelima pengurangan daya tarik pariwisata. Penting untuk menerapkan praktik sanitasi yang baik dan sistem pengolahan yang tepat. Untuk menerapkan praktik sanitasi yang baik dan sistem pengolahan limbah efektif untuk melindungi lingkungan laut dan mendukung keberlanjutan ekosistem tersebut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Dan cuci tangan menggunakan sabun merupakan kegiatan membersihkan jari jemari dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Meminimalisir kejadian sakit pada anak terutama di masyarakat pesisir, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ibu tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan derajat kesehatan. Dengan adanya video ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ibu tentang pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Poin ketiga dari 5 pilar STBM yaitu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, di mana kita ketahui bahwa masyarakat pesisir sangat membutuhkan ataupun krisis air minum layak konsumsi ataupun air tawar, dikarenakan air tawar terinstruksi oleh air laut atau pasang surutnya air laut, sehingga air tawar menjadi payau dan asin sehingga tidak layak konsumsi bagi masyarakat setempat. Dengan adanya hal tersebut dapat ditanggulangi dengan penyulingan sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti penguapan dilakukan pada masyarakat setempat dengan merebus air laut pada tungku panas sehingga akan menimbulkan uap. Uap itulah yang dapat dikonsumsi menjadi air tawar pada masyarakat. Tetapi hal tersebut kurang efisien dan kurang efektif dilakukan oleh masyarakat pesisir. Sehingga perlunya perhatian khusus oleh pemerintah daerah yang akan mendirikan teknologi desalinasi, di mana teknologi ini merupakan proses dari pemisahan
garam pada air laut sehingga akan menciptakan air tawar yang layak konsumsi oleh masyarakat pesisir. Adapun poin kedua, pengelolaan makanan. Kita ketahui bahwa masyarakat pesisir pantai sangat mengandalkan hasil tangkapan lautnya seperti ikan, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan gizi pada masyarakat pesisir sangatlah terpenuhi dengan baik karena adanya protein nabati dan protein hewani yang dapat didapatkan oleh sekitar pantai. Tetapi banyak sekali kasus di mana menyebutkan bahwa anak-anak di pesisir pantai banyak yang mengalami stunting. Perlu kita telaah lagi mengapa hal tersebut terjadi. Karena adanya kurangnya pengetahuan pada keluarga, terutama pada ibu, dalam mengelola makanan dengan baik dan benar sehingga nutrisi dan gizi pada anak terpenuhi. Sehingga perlunya pengetahuan pada masyarakat dalam mengelola minuman dan makanan layak makan oleh keluarga pada masyarakat pesisir. Salah satu jenis sampah yang jumlahnya banyak dan banyak tersebar di bumi yaitu sampah plastik. Bagi lingkungan, sampah plastik merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana jika sampah plastik dibuang ke lautan? Apa dampak negatifnya bagi ekosistem? Yuk kita bahas. Sampah yang dibuang di laut akan terapung dan kadang termakan oleh hewan-hewan yang ada di laut. Nah, selain menyebabkan pencemaran di laut, sampah itu juga akan merusak kesehatan pada hewan laut. Saat hewan yang ada di laut memakan sampah yang sudah mencemari laut, sampah akan masuk ke dalam tubuh dan terjerat di dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan pada hewan tersebut. Dilansir dari National Geographic Indonesia, sampah akan cenderung membuat hewan merasa kenyang sehingga hewan tersebut berhenti makan dan kemudian akan mati. Nah, plastik yang terlalu lama berada di air sewaktu-waktu akan hancur, pengaruh dari matahari dan sebagainya. Nah, hancurnya plastik ini menyebabkan adanya partikel-partikel kecil yang atau biasa disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh hewan yang ada di laut dan menyebabkan kerusakan yang fatal kepada hewan. Sampah plastik yang tersebar di laut akan mengurangi jumlah organisme laut penghasil oksigen bagi bumi, sehingga bumi akan cenderung mengalami kekurangan oksigen karena hal tersebut. Jadi, mari kita lindungi bumi dengan cara tidak membuang sampah ke dalam laut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif bagi lingkungan apabila masyarakat di pesisir pantai membuang limbah cair ke pantai tersebut. Dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi lingkungan salah satunya adalah rusaknya ekosistem yang ada di laut. Maka dari itu, rusaknya ekosistem akan mengakibatkan binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di laut akan keracunan, mati, dan juga airnya bisa tercemar.